ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين آمين. قال تعالى في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini nikmatnya gak putus kita rasakan. Rezekinya, anugerahnya, rahmatnya gak luput kita rasakan. Dan rasa syukur ini hendaknya senantiasa terus kita optimalkan, kita dawamkan, kita kontinuitaskan. Ya. Karena apa? Di tengah ya, ibadah kita yang sedikit ini, di tengah iman kita yang tipis ini, Allah Ta'ala nikmatnya nggak pernah kita putus. Kita bisa kerja, kita bisa bebas sekarang, kita bisa sehat, ya, ya, luar biasa. Sementara itu, ya, di luar sana banyak orang yang imannya lebih besar dari kita, ya, amalnya lebih hebat dari kita, ya, imannya, takwanya lebih besar dari kita. Ya. Mereka nggak bebas, mereka makannya susah, mereka ibadahnya aja dipersulit. Ya. Seperti contoh kita di Palestina, di Rohingya dan segala macam. Kita bersyukur, ya, syukur bahwa Allah Ta'ala dengan kondisi kita sekarang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Dan yang kedua, salam dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, penolong kita yang lebih besar Muhammad SAW, keluarganya dan kita semua selalu pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, insya Allah karena Pak pembicara yang kita undang tidak bisa datang, insya Allah akan dengan pekan depan, ya. Maka saya pada kesempatan ini akan membawakan sebuah tema yang judulnya adalah 8 tanda orang yang dirahmati Allah atau orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab 2 pertanyaan penting dan 2 pertanyaan kunci dalam kehidupan kita, gitu kan. Yang pertama adalah kenapa sih kita sangat perlu dengan rahmat Allah? Kita sangat penting untuk disayangi Allah. Yang kedua adalah ya di umur kita sekarang mungkin ibadah kita udah banyak, sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, puasa kita, mungkin juga ada yang haji dan umroh dari kita yang sudah melakukan itu. Apakah semua ibadah yang telah dilakukan ini sudah mendatangkan rahmat Allah belum? Apakah sudah mendatangkan ridha Allah belum? Nah, saya akan coba menjawab 2 pertanyaan ini. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah kenapa sih kita perlu rahmat Allah? Ya. Yang jelas hadirin sekalian Allah, kalau misalnya ya, visi kita, cita-cita kita adalah surga, maka mustahil kita masih masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sekalipun, Nabi Muhammad sekalipun, ya, mengatakan bahwa saya juga tidak mungkin masuk surga kalau enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, ya, Nabi bersabda gitu kan, bila seorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi,
walaupun kau nih, walaupun kau yang Nabi, kata beliau, walaupun saya, gitu kan. Sekalipun aku hanya saja Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Bahwa kita bisa nanti masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT. Artinya apa? Amal yang kita lakukan ini hanya menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Apalah dunia ini, Pak, gitu kan? Apalah dunia ini, gitu kan? Kemarin itu saya baca berita nih, orang paling kaya di dunia, ya, Jeff Bezos. Jeff Bezos itu yang punya Amazon. Hartanya itu ribuan triliun, melebihi APBN Indonesia. Coba bayangin, orang yang hartanya bisa buat menafkahkan 180 juta orang, ya, di Indonesia, Pak. Lebih dari itu lah, Pak. Dia kemarin dibikin startup, bikin perusahaan startup untuk ini supaya hidup abadi, bayangkan. Karena apa? Dia melihat bahwa karena dia kaya, inilah surga dia. Gitu. Karena ini surga dia, jadi dia nggak mau mati, biar apa? Biar bisa dia hidup enak selamanya. Padahal, ya kalau kita pikirkan gitu kan, apa sih hidup ini kan cuma terbatas. Tubuh kita tidak dirancang untuk tidak terbatas. Tubuh kita dirancang untuk terbatas di dunia ini. Kita makan, ya, paling banyak sepiring. Lebih dari itu nggak bisa. Sakit, gemukan segala macam. Kita punya mobil banyak, pakai cuma satu. Punya rumah dengan kamar beribu-ribu, pakai cuma satu semalam. Punya istri banyak, ya paling cuma pakai berapa? Sama aja gitu kan. Nanti kalau di surga, gitu kan, semua batas itu unlimited. Kita bisa makan sepuasnya dan sebagainya. Visi itu yang harus kita tanamkan, visi masuk surga. Itu tidak akan tercapai tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita perlu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kedua yang membuat rahmat Allah penting buat kita hari ini sekali? Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ada kalimat ayat pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa kita gak cuma pengen dikasih, tapi pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang cuma dikasih tapi gak disayang, ya. Dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin yang bilang, ada sebuah diskusi, Pak. Allah ngomong gini, sungguhnya dunia ini bagi Allah itu nilainya, harganya itu seperti sekepak sayap nyamuk atau sayap lalat, begitu tidak berharganya. Apa lanjutannya? Kalau seandainya dunia ini lebih berharga dari itu, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya orang kafir itu nggak bakalan dikasih minum, nggak bakalan dikasih air, walaupun satu tetes sekalipun. Lalu kenyataannya apa? Nyatanya. Kalau kita lihat, ya, lihat di belakang kita, mobil-mobil mewah yang parkir di belakang kita ini, banyak punya siapa? Non Muslim. Mall ini punya siapa? Orang kafir. Tenan banyak punya siapa? Non Muslim. Yang belanja di sini banyak punya orang kafir. Allah kasih di dunia ini. Mereka Allah kasih di dunia ini harta yang banyak, harta yang melimpah. Karena apa? Karena itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu. Ibarat kita nih, ya, punya bangkai, punya sampah, isinya bangkai, belatung, bau. Ada yang minta, kasih nggak? Kita kasih lah, itu nggak berharga buat kita kok. Kita punya, Pak, seminta dong buat makan, kasih lah, orang kita nggak berharga gitu kan. Tapi kalau dia yang minta adalah saudara kita, anak kita, family kita, ya nggak dikasih lah. Karena apa? Karena kita punya sesuatu yang segar di rumah, punya makanan fresh, makanan segar di rumah, gitu kan. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kepada orang-orang yang
tidak dia sayangi, sesuatu yang tidak berharga. Tapi buat kita, ya, buat kita, kalian dikasih juga disayang, kita dijaga, dipelihara dari hal-hal yang tidak berguna, dijaga dari hal yang sia-sia. Mungkin ya saat ini di tengah keterbatasan kita, ya, tengah kesulitan kita, mungkin itu salah satu bentuk ya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak memakan sesuatu yang tidak berharga. Gitu. Makanya Allah jaga, ya, Allah jaga kita dengan kekurangan kita. Supaya apa? Supaya kita taat, supaya kita sadar bahwa begitu hebatnya Allah, begitu mulianya Allah yang menjaga kita. Ya, Al-Hafiz kan menjaga. Baik, hadirin sekalian Allah. Itu tadi adalah setidaknya 2 alasan mengapa kita penting untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama tadi adalah kita tidak penting masuk surga karena selain rahmat Allah. Yang kedua adalah bahwa kita penting, ya, kita juga mau selain dikasih sama Allah rezeki, juga kita disayang, dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, ya, pertanyaan kedua yang mau saya jawab adalah ya di tengah, ya, usia kita sekarang ini gitu kan, umur kita sekarang gitu kan, tentunya saya tidak meragukan bahwa kita telah melakukan banyak ibadah, ya, baik itu sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, segala macam gitu kan. Nah, tentunya harus ada ukuran. Kita bisa mengukur apakah ibadah kita selama ini mendatangkan rahmat Allah apa enggak. Sebab, ya, kalau kita tidak mengukur, kita tidak bisa mengukur itu, gitu kan. Takutnya kita pede gitu, kepedean gitu. Kita merasa bahwa, oh, ibadah saya udah bagus nih, ibadah saya udah cakep nih, gitu kan. Udah sempurna nih. Nggak taunya pas yaumil hisab, pas dibuka sama Allah, so mahalanya gitu kan. Kan rugi. Nah, untuk itu kita perlu mengukur apakah, ya, ibadah kita ini sudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gimana mengukurnya? Gitu ya. Ya dengan ini 8 tanda, 8 ciri orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ya, beliau mengatakan bahwa ada 8 ciri, 8 tanda bahwa seseorang itu sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat ini cirinya. Yang pertama adalah, ya, yaitu tanda orang yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah farsahut taubah, ya. Hamba itu diberi kesempatan untuk bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat. Hari ini sekalian rahmat Allah, siapa di antara kita yang nggak dosa? Ya, hebatlah kalau ada orang sampai seumur ini nggak punya dosa. Pasti kita punya dosa. Dan sekarang kalau kita masih hidup sekarang, kalau kita sekarang masih bisa nafas, berarti Allah masih kita kesempatan untuk taubat. Dan lagi, selama kita sekarang masih nafas, berarti kita masih diberikan kesempatan Allah untuk taubat. Oleh karena itu, ya, keberadaan kita di sini merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertahankan, jaga ibadah kita, jaga amal kita, tingkatkan, ya. Karena ini salah satu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hubul ibadah, ya, mencintai ibadah. Orang yang dirahmati Allah adalah orang yang senang, sangat cinta sama ibadah. Dan emang udah harusnya begitu. Kalau dulu kita masih muda, seneng lah, wajar lah kita seneng main bola, ya. Umur 20 bawah seneng lah kita olahraga, seneng lah, ya. Karena apa? Itu emang saatnya orang anak segitu fisik, ya. Fisik yang utama. Kalau umur kita masih di bawah 40, wajar lah
Kalau dia masih seneng bergaul, sosialisasi, masih seneng belajar gitu kan. Karena apa? Emang umur segitu tuh ya, emang saatnya untuk belajar. Nah, tapi kalau umur 40 ke bawah, ke atas, ya, rasa cinta ini, ya, rasa cinta untuk ibadah, kesukaan ibadah belum tumbuh, itu bahaya. Karena umur 40 ke atas itu, ya, dirancang itu ruh kita, spiritual kita dirancang untuk tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh, itu bahaya. Udah lampu kuning. Kalau saya umur 60, nggak tumbuh juga, nah itu lampu merah. Ya. Ciri-ciri ya su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, mumpung umur kita sekarang masih ada, sudah saatnya kita memupuk diri kita dengan ibadah. Mulai memupuk diri kita untuk mencintai ibadah. Caranya gimana? Ya saya ikut pengajian. Sebab pupuk yang paling hebat, yang paling bagus ya pengajian, baca Quran, dengar tausiah dan sebagainya. Itu pupuk yang bagus agar kita spiritual kita, ya, jiwa kita tumbuh. Ya. Sebab nanti yang masuk surga itu bukan karena amal kita, gitu kan, bukan karena fisik kita, tapi karena ibadah kita, karena keikhlasan kita. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang hebat adalah ya dia benci berbuat maksiat. Nah itu. Kalau udah taatnya udah bagus, ya, ibadahnya udah bagus, ya, maka pengurangan dosa juga harus ditutup. Yaitu apa? Maksiat. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat itu dosa itu ibarat ember bolong. Nah, maksudnya tuh ember bolongnya itu. Kalau kita mau ngisi ember, masih ada bolongnya, tentunya kan ember gak bakalan penuh. Nah, kalau tujuan kita adalah mengisi ember penuh, ya, maka bolongnya ditutup dulu, tambal dulu. Nah, bolongnya maksiat, tambal dulu. Ya. Semakin gede dosa kita, semakin besar lubangnya. Ya, kalau kecil semakin gitu kan, semakin kecil lubang. Nah, ciri-ciri tanda orang dekat Allah adalah dia mulai benci maksiat, ya. Mulai meninggalkan maksiat, hingga dia benci juga meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Coba kita ukur aja keseharian kita gitu kan, hari ini gitu kan, kira-kira kebanyakan berguna atau tidak berguna? Ya, kalau kebanyakan yang tidak berguna ya kurangin gitu kan. Apakah kita macam nonton game, apakah bisa nonton YouTube, ya, untuk hal yang nggak berguna segala macam dan sebagainya gitu kan. Orang yang mencintai Allah adalah dia sudah mulai benci dan sudah mengurangi untuk berbuat maksiat. Yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tanda orang yang dirahmati Allah adalah, nah, Allah kasih ilmu pada dia. Diberikan pengetahuan agama kepada dia. Tafakuh fiddin. Nah, dia mulai senang kalau pengajian, ya. Dia mulai haus akan ilmu. Dia mulai sadar bahwa dirinya tidak ada harganya, kurang ilmu. Nah, dia mulai aktif di pengajian, mulai senang di pengajian. Lalu yang kelima adalah, nah, dia dekat dengan ulama, dekat para ustadz, dekat pada kiai. Dia mulai mendengarkan, ya, mulai hari senang pengajian segala macam. Yang ketiga adalah, yang keenam adalah, ya, dia gaulnya dengan orang-orang soleh. Coba kita lihat sosialisasi kita. Apakah kita banyakkan gaul sama masjid apa di kafe? Apakah kita gaulnya di masjid taklim atau di warung kopi? Kopi. Kita bisa lihat. Tukang kopinya kita bisa nih. ukur. Tukang kopi tuh. Kalau kita tidak bisa, kalau kita lebih banyak di tempat-tempat yang non ibadah, bisa jadi kita masuk orang yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang ke 7. 7 adalah ya, istiqomah. Istiqomah. Nah ini yang berat. Setelah tadi 6 itu kita dapat, ya, nikmat ke-7 adalah nikmat kita istiqomah. Pegang teguh amal yang kita punya. Mungkin kita tidak bisa 100% mengikuti apa yang Rasulullah amalkan. Tapi paling enggak ada 2, 3 atau 4 amal lah Pak yang kita pegang. Ya, yang kita dawamkan dari sekarang, entah itu baca Quran, entah itu sedekah, entah itu puasa, entah itu apa yang sunnah yang kita pegang, gitu kan? Karena apa? Itu nanti yang jadi tameng kita, yang menjadi hujah kita, menjadi argumentasi kita ketika kita nanti hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan nolong kita. Ya. Itu yang kita pegang dan dia jangan, kalau bisa jangan pernah kita lewatkan gitu. Ya seumur hidup kita jangan sampai kita niat bahwa ada satu amal yang emang kita niat, kita pegang terus sampai kita mati gitu. Insya Allah misalnya ada orang yang senang taklim, ternyata dia itu banyak ya orang-orang yang lagi taklim gitu, ya seperti dia meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Karena apa? Mungkin dulu dia emang dawamnya senang aja. Ada orang lagi baca Quran meninggal. Mungkin dulu dia masih hidupnya emang senang baca Quran. Jadi apa? Husnul khotimah. Kalau dia sholat dia meninggal, kan enak gitu kan? Kan kita pengen kayak gitu kan? Nah itu kan tidak mungkin terjadi seujuk-ujuk gitu, tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba kita meninggal, nggak susah lah gitu kan. Nah, itu dibangun dari sekarang, ya. Dari amal-amal yang istiqomah. Yang terakhir adalah ya Allah, 8 adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah ya orang yang mendapatkan husnul khotimah. Nah ini berat. Ya. Ini karena apa? Ini harapan semua orang. Semua orang pengen husnul khotimah. Karena apa? Husnul khotimah, ya, gate kita, gerbang kita menuju surga. Orang yang husnul khotimah, insya Allah surga. Kita semua pengen husnul khotimah. Ya. Saya berdoa kita semua bisa husnul khotimah. Ya. Untuk itu, gimana? Harus kita usahakan. Akhir yang baik itu tidak mungkin datang ujung-ujung. Harus kita usahakan, ya. Diusahakan aja belum tentu dapat, ya. Apalagi yang nggak diusahakan, apalagi yang nggak diupayakan. Nah, untuk itu harus dan 8 tanda itu, ya. Tadi taubat, kemudian apa tadi itu? Di 8 tanda itu kita ukur. Apakah ada berapa yang dalam diri kita? 1, 2, 3, 8. Kalau 8-8-nya apa sampai ini? Yang celakanya apa? Kalau tidak ada sama sekali. Itu celaka. Buru-buru ya, keburu kita masuk, kita upayakan masuk ke dalam 8 ciri tadi ya, agar kita bisa husnul, bisa kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuatu momentum, sesuatu waktu yang tepat ya untuk mendapatkan rahmat Allah adalah besoknya. Nggak terasa kita 2 bulan lagi mau puasa. Tahu puasa adalah syahrul rahmah, bulan